Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan untuk mata kuliah Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi untuk materi Dietetika Bedah. Jadi untuk video kali ini, kita akan membahas khusus dietetika pada kasus bedah digestif. Ya. Jadi bedah digestif itu adalah bedah yang dilakukan pada saluran cerna. Nah, terkait dengan dietetika pada kasus bedah digestif ini, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan terkait dengan kondisi pasien pada saat pasca bedah digestif. Ya. Jadi pemberian diet ini akan sangat tergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah lokasi stoma. Jadi stoma ini adalah istilahnya adalah dubur buatan. Ya. Jadi stoma ini adalah lubang untuk pembuangan feses, tetapi salurannya tidak di dubur yang biasanya digunakan untuk BAB, tapi nanti akan dibuatkan saluran khusus di bagian perut. Bagian ususnya nanti akan langsung nyambung ke duburnya, begitu. Jadi dubur buatan, dibuatkan di bagian perutnya. Ini bisa dilakukan pada kondisi ileostomi dan kolostomi. Ileostomi, tomi itu artinya reseksi ya, jadi pemotongan pada bagian akhir dari ileum. Itu kalau operasi yang disebut dengan ileostomi. Kalau kolostomi adalah pemotongan pada bagian kolon ya, entah itu nanti di bagian akhir kolonnya, atau di tengah-tengah kolon, atau di bagian sepertiga awal ya. Karena kolon itu kan ada 3 bagian ya, ada kolon ascendant, ada kolon transcendent, dan kolon descendant. Ya, jadi nanti untuk kolostomi tergantung dari bagian mana yang dipotong. Kemudian yang kedua adalah lokasi reseksi. Reseksi itu adalah lokasi tempat dipotongnya saluran cerna. Ya, jadi tempat dilakukannya operasi pada saluran cerna itu yang kita sebut dengan reseksi. Entah itu di gaster atau lambung atau di usus halus ya. Usus halus itu kan panjang ya, ada bagian duodenum, ada bagian jejunum, dan ada bagian ileum. Nanti akan tergantung dari bagian mana yang direseksi, nanti akan jelas mempengaruhi perubahan fungsi pada usus halus tersebut. Kemudian usus besar ya. Jadi lokasi reseksi nanti akan menentukan bagaimana diet yang kita berikan. Kemudian yang ketiga adalah risiko kebocoran. Jadi pada beberapa penyakit seperti penyakit kronis, kemudian misalkan ada peritonitis ya, ada radang pada peritoneum, ada inflamasi pada peritoneum, kemudian kondisi shock, sepsis ya, ini akan memunculkan resiko kebocoran. Jadi nanti akan memunculkan ada resiko munculnya fistel atau yang kita sebut dengan pus atau nanah ya, nanti dari bekas luka operasi. Nah, jadi ada 3 hal ini yang perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu ketika kita akan menangani pasien dengan kondisi pasca bedah digestif. Baik, kita bahas yang pertama dulu adalah lokasi stoma. Jadi stoma itu adalah dubur buatan. Nanti ada gambarnya selain ini ya. Jadi dubur buatan posisinya ada di perut, nyambung dari bagian usus ya. Jadi kalau kita lihat yang ileostomi ya, ileostomi itu artinya adalah kolon, rektum, dan anus dihilangkan. Artinya si pasien ini hanya memiliki bagian akhir dari ileum saja ya, kemudian akan langsung nyambungnya ke stoma atau dubur buatannya itu. Jadi kalau kita lihat gambar yang atas, yang ada 3 gambar ini ya, ini yang sebelah atas ini adalah gambar ileostomi. Jadi yang warna merah itu adalah bagian yang dipotong, bagian yang dihilangkan. Nah, jadi kalau bagian akhir dari usus halus yang dihilangkan, maka otomatis pasien akan tidak memiliki kolon, tidak memiliki rektum, dan tidak memiliki anus lagi. Ya. Anus itu yang kita maksud dengan dubur itu tadi ya. Jadi nanti akan dibuatkan dubur buatan yang kita sebut dengan stoma. Kemudian yang bawah, 2 gambar yang bawah ini adalah gambar kolostomi. Jadi kolostomi itu adalah rektum dan anus dihilangkan. Tergantung dari bagian kolon yang mana yang nanti akan dihilangkan. Kalau pada gambar yang bawah sebelah kiri, ini adalah
kolon yang transenden yang dipotong ya. Terlihat dari bagian kolon kan ada yang ke atas, tengah, ke bawah itu ya. Kan yang di pertengahan kolon yang mendatar itu yang dipotong. Sehingga pasien ini masih memiliki kolon, yakni kolon ascendent dan transcendent separuh. Tapi sisanya yang kolon transcendent separuhnya sama kolon descendant dan rektum anus sudah hilang. Ya, jadi ini adalah kolostomi yang separuh saja, artinya nanti pasien masih memungkinkan ada penyerapan cairan elektrolit di bagian kolon yang separuh sisanya. Kemudian kalau gambar yang bawah sebelah kanan ini adalah kolostomi yang di bagian akhir dari ileumnya dipotong, artinya rektum dan anusnya hilang. Jadi pasien ini masih memiliki kolon utuh ya. Jadi kolonnya masih ada kolon ascendant, transcendent, descendant masih utuh semua. Jadi untuk penyerapan cairan elektrolit masih bisa sempurna ya. Hanya saja tidak punya dubur. Nah, jadi ini yang nanti akan dibuatkan stoma di bagian perut. Nah, kemudian kondisi-kondisi ini bisa ditemukan pada pasien dengan ulceratif colitis berat, pada pasien Crohn disease ya, kemudian kanker kolon, trauma intestinal. Jadi pasien-pasien ini memerlukan operasi khusus untuk pembuatan dubur buatan. Jadi untuk defikasi ya, untuk BAB. Jadi BAB-nya mereka sudah tidak bisa lagi melalui dubur yang seperti kita punya gitu ya, tapi melalui stoma. Baik, ini adalah gambar ileostomi ya. Jadi ileostomi itu adalah bagian akhir dari ileum dipotong. Jadi kalau kita lihat ada dua gambar, ini di sebelah kanan, ada gambar atas dan bawah. Jadi kita lihat di situ dubur buatannya ada di samping pusar sebelah kanan. Ya. Jadi kalau kita lihat jari-jarinya itu kan menuju ke arah pusar ya. Jadi posisi duburnya ada di situ. Duburnya kecil, kenapa? Karena itu dibuat dari usus halus pasiennya sendiri. Ya, jadi pasiennya BAB-nya nanti lewat situ, bukan lewat dubur yang biasanya mereka gunakan. Nah, jadi untuk ileostomi ini, bagaimana dengan bentuk fesesnya? Nah, jadi bentuk fesesnya adalah cair. Kenapa demikian? Karena pasiennya sudah tidak memiliki kolon, tidak memiliki rektum, tidak memiliki anus ya. Jadi kalau pasiennya sudah tidak punya kolon sama sekali, otomatis penyerapan cairan elektrolit juga tidak ada ya, sehingga nanti bentuk fesesnya akan cair sama seperti kalau orang itu diare. Nah, jadi keseimbangan cairan dan elektrolit ini betul-betul harus kita perhatikan. Jadi dietnya sama seperti diare, dia harus diberikan tinggi cairan ya, makanannya harus tinggi cairan. Kemudian nutrisinya polimerik. Polimerik artinya zat gizinya masih kompleks ya, jadi masih mengandung karbohidrat, masih mengandung protein, masih mengandung lemak. Jadi masih utuh. Kenapa demikian? Karena lambungnya tidak ada masalah, sehingga lambungnya masih bisa mencerna makanan. Ya, diharapkan nanti dengan pemberian nutrisi polimerik masih akan bisa merangsang kerja dari saluran cerna, terutama lambung. Ya. Diberikan makanan yang rendah serat. Kenapa demikian? Karena nanti untuk meringankan kerja dari saluran cerna, terutama usus halus ya. Karena kalau makanan tinggi serat itu kan nanti akan memperkeras ya kerja dari saluran cerna itu, sehingga kita berikan rendah serat supaya juga tidak memperparah kondisi luka pasien. Nah, kemudian suplementasi mikronutrien seperti vitamin C dan folat ya. Jadi ini adalah zat-zat yang diperlukan untuk membantu mempercepat penyembuhan luka. Kemudian kebutuhan air dan elektrolit diberikan di atas kebutuhan normal untuk mengompensasi kehilangan melalui feses ya. Jadi kebutuhan cairannya kita berikan tinggi. Sama seperti kalau pasiennya diare kan juga harus mengonsumsi cairan dan elektrolit dengan jumlah yang lebih banyak, begitu ya. Sedangkan yang ini adalah gambar dari kolostomi ya. Kalau kita lihat posisi duburnya agak berbeda dengan yang ileostomi tadi. Kalau yang kolostomi ini posisinya ada di sebelah kiri. Jadi kita lihat di situ posisi jahitannya adalah vertikal ya. Di situ ada dubur buatan di sebelah kirinya. Duburnya agak lebih besar karena
berasal dari kolonnya pasien ya, jadi dari usus besarnya pasien. Jadi posisi jahitannya vertikal, ini nanti akan membedakan dengan kalau misalkan kita ketemu dengan seorang wanita begitu ya, kemudian di bagian perutnya ada bekas luka jahitan gitu, bekas luka operasi. Jadi kita akan bisa membedakan apakah operasinya itu operasi bedah digestif atau operasi sesar ya. Karena kalau bedah digestif luka operasinya posisinya vertikal, kalau sesar posisi lukanya nanti akan horizontal begitu ya. Jadi ini adalah dubur buatan stomanya untuk yang kolostomi. Jadi bagaimana untuk kolostomi ini perbedaannya dengan yang ileostomi tadi? Kalau yang ileostomi tadi bentuk fesesnya adalah cair, kalau yang kolostomi ini nanti akan cenderung ke konstipasi atau tergantung dari posisi kolon mana yang akan dipotong itu tadi. Ya, jadi konstipasi terjadi apabila bagian akhir dari kolonnya yang dipotong. Jadi bagian kolon ascendant, transcendent, dan kolon descendant semuanya masih utuh. Hanya saja pasien tidak memiliki rektum dan anus lagi. Jadi kalau kondisinya seperti itu, maka pasien akan memungkinkan terjadi penyerapan cairan dan elektrolit secara normal di dalam usus besarnya. Sehingga nanti bentuk fesesnya seperti yang biasanya dikeluarkan oleh pasien tersebut. Jadi tidak ada masalah. Nah, apalagi ketika ternyata penyerapan cairan dan elektrolitnya menjadi lebih besar, maka pasien akan cenderung ke konstipasi, cenderung mengalami konstipasi. Nah, akan tetapi ketika ternyata bagian kolon yang dipotong tidak di bagian akhir kolon, tetapi yang misalkan di gambar lokasi stoma tadi kan ada di bagian kolon transcendennya dipotong separuh ya. Itu tentunya nanti penyerapan cairan dan elektrolit juga tetap terjadi, tetapi tidak sempurna. Jadi penyerapan air dan elektrolit hanya separuhnya saja, sehingga bentuk fesesnya juga menyesuaikan. Tidak padat tetapi juga tidak cair. Ya. Jadi bentuknya adalah lembek. Tergantung dari seberapa banyak penyerapan cairan dan elektrolit yang terjadi di bagian kolon yang tersisa. Kemudian, asupan cairan dan serat ini nanti akan kita berikan secara bertahap. Jadi tidak diberikan langsung dalam jumlah yang banyak ya, karena tergantung dari seberapa banyak kolon yang masih tersisa itu tadi. Kemudian mulai dari cairan jernih terlebih dahulu. Jadi untuk bedah digestif ini nanti akan kita berikan makanan dengan bentuk yang paling rendah, yaitu cair jernih ya. Dengan dietnya rendah sisa. Ini untuk menurunkan pengeluaran dan iritasi pada stoma. Jadi untuk meringankan kerja dari usus besarnya, kemudian meringankan kerja dari stomanya yang dibuat di bagian perut ini. Ya, sehingga jangan sampai nanti stoma yang sudah dibuat menjadi rusak ya karena diberikan serat yang terlalu banyak begitu. Jadi ini dietnya adalah rendah serat ya, rendah serat TETP karena untuk mempercepat penyembuhan lukanya dan kondisi pasien juga pasca operasi sehingga masih terjadi hipermetabolisme atau bahkan hiperkatabolisme protein ya sehingga harus digantikan dari makanan. Nah, masalah bau tidak sedap ini pasti terjadi ya karena memang namanya stoma dubur buatan posisinya ada di perut. Jadi pasien tidak bisa menahan atau tidak punya kontrol untuk kapan mereka akan BAB ya sehingga ketika makanan sudah melewati usus halus ketika pasiennya ileostomi ya makanan sudah melewati usus halus ya otomatis nanti akan langsung keluar sisa makanannya itu melalui stoma demikian juga dengan yang kolostomi jadi kalau sudah melalui kolon ya sisa makanannya akan langsung keluar begitu saja melalui stoma pada kolostominya itu ya jadi tidak punya kontrol seperti kita kalau ingin buang air besar itu mereka tidak punya sehingga pasien seperti ini nanti akan punya masalah dengan bau yang tidak sedap dari fesesnya karena mereka akan menggunakan kantong feses untuk menampung feses yang keluar dari stomanya itu. Nah, sehingga kita harus memperhatikan juga bagaimana konsumsi makanan penyebab aroma feses semakin tidak sedap ya. Jadi bahan makanan yang ada di bawah ini seperti kacang-kacangan, bawang merah, bawang putih ya, ada kol, makanan berbumbu tajam, ikan ya. Dan beberapa makanan lain yang tentunya membuat feses tidak sedap itu sebaiknya tidak usah dikonsumsi. Ya. Kemudian aroma atau bau tidak sedap juga bisa disebabkan oleh steatore atau ada lemak di dalam fesesnya. Misalkan
pasiennya juga ada malabsorpsi lemak. Itu nanti lemak akan keluar bersamaan dengan feses. Nah, sehingga itu akan membuat aroma feses yang semakin tidak sedap. Demikian juga ketika ada bakteri di dalam fesesnya, itu juga nanti akan menyebabkan bau tidak sedap pada fesesnya itu. Nah, jadi untuk aroma feses itu kan tergantung dari bagaimana kondisi individu masing-masing ya, tidak bisa disamakan pasien satu dengan pasien yang lainnya. Sehingga masing-masing harus memperhatikan konsumsi makanannya sendiri-sendiri, begitu. Nah, itu tadi untuk yang ileostomi dan kolostomi. Sekarang kita masuk ke short bowel syndrome ya. Short itu pendek, bowel itu usus, sindrom itu sindrom. Nah, jadi sindrom usus pendek ini terjadi pasca reseksi usus halus. Jadi usus halus itu kan kalau kita keluarkan dari tubuh begitu ya, kita lihat itu kan panjang sekali ya. Dari mulai duodenum, kemudian masuk ke jejunum, masuk ke ileum, itu kan panjang sekali. Nah, ketika ternyata usus halusnya direseksi atau dipotong, maka nanti akan tergantung dari bagian usus yang tersisa. Jadi apakah usus yang tersisa itu masih bisa berfungsi dengan baik atau tidak, ya. Sehingga nanti untuk short bowel syndrome ini akan terjadi penurunan penyerapan ya, penurunan dari fungsi penyerapan baik itu zat gizi, makronutrien, mikronutrien ya, mineral, vitamin, kemudian cairan, elektrolit semuanya akan terganggu. Nah, jadi nanti untuk reseksi usus halus ini tergantung dari bagian usus yang mana yang akan dipotong. Ketika ternyata yang dipotong adalah jejunum, kan jejunum sebenarnya tidak berfungsi banyak ya, hanya usus kosong, hanya transit saja dari duodenum masuk ke ileum. Jadi kalau misalnya jejunum yang dipotong, maka fungsi dari absorpsi ini tidak berubah banyak ya, sehingga nanti untuk ileum akan bisa menggantikan fungsi dari jejunum ini dalam waktu adaptasi sekitar 3-12 hari pasca bedah. Akan tetapi nanti akan berbeda ketika ternyata yang direseksi adalah ileum. Ileum adalah usus penyerapan, jadi fungsi absorpsi yang utama itu ada di bagian ileum. Jadi kalau ternyata yang direseksi atau dipotong adalah bagian ileumnya, maka nanti jejunum ini akan lebih kesulitan untuk menggantikan fungsi dari ileum. Ya, nanti ada di slide berikutnya. Nah, terkait dengan sindrom usus pendek itu tadi, usus yang semula panjang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, kalau ternyata dipotong menjadi tinggal pendek saja, maka tentunya kita sebagai dietitian juga harus membantu supaya usus yang tersisa ini masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi jangan sampai usus yang tinggal pendek itu kemudian kita biarkan sehingga mengalami atrofi dan akhirnya tidak bisa berfungsi dengan semestinya. Ya. Lalu bagaimana caranya menjaga supaya usus yang tersisa tinggal pendek dan tersisa itu tadi masih bisa tetap berfungsi? Caranya adalah tetap memberikan rangsangan berupa makanan atau minuman yang dimasukkan melalui saluran cerna ya, baik itu nanti melalui oral kalau pasiennya masih bisa makan melalui oral atau melalui enteral. Nah, jadi adanya nutrien dalam lumen usus itu akan mempercepat adaptasi. Jadi untuk merangsang fili-fili usus supaya tetap bekerja begitu. Jadi kita memberikan makanan sedikit demi sedikit ya supaya nanti fili-fili ususnya tetap terangsang untuk bekerja. Nah, jadi untuk pemberian nutrisi enteral ini nanti diberikan nasogastrik lewat hidung ya, lewat hidung langsung masuk ke lambung atau kita kenal dengan istilah NGT, nasogastrik tube ya. Nanti akan merangsang fungsi dari fili-fili usus yang tersisa itu tadi. Nah, kalau ternyata ususnya tidak mendapatkan rangsangan makanan, maka usus itu akan mengalami atrofi ya. Jadi atrofi itu artinya terjadi pengecilan dari otot-otot saluran cerna, termasuk di situ adalah fili-fili usus, sehingga nantinya akan mengerut dan tersumbat ya, sehingga tidak bisa dilewati makanan sama sekali. Nah, itu yang harus kita cegah. Jadi jangan sampai terjadi atrofi usus halus ya atau atrofi mukosa usus. Jadi biasanya atrofi mukosa usus ini di pasien itu terjadi akibat penggunaan total parenteral nutrition. Jadi semua makanan diberikan lewat infus ya, artinya saluran cerna diistirahatkan total tuh.
ketika saluran cerna istirahat total, maka saluran cerna tidak diberikan rangsangan untuk bekerja, ya akhirnya mereka akan mengalami atrofi, ya, sehingga akan malah justru akan memperparah kondisi saluran cernanya itu sendiri. Sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, maka kita harus memberikan nutrisi enteral sedini mungkin melalui lumen usus, ya. Jadi diberikan makanan perlahan-lahan, ya, baik melalui oral atau bisa melalui enteral, ya. Tapi kalau pada kondisi pasien seperti ini sebaiknya pemberiannya lewat enteral. Nah, untuk nutrisi enteral yang baik ini adalah yang bentuk polimerik, artinya masih mengandung zat gizi yang kompleks, ya. Masih mengandung karbohidrat, protein, lemak yang masih utuh, sehingga merangsang lambung juga akan tetap bisa bekerja dengan baik, begitu. Kalau dibandingkan yang nutrisi elemental itu kan sudah mengandung zat gizi yang sederhana saja. Jadi tidak merangsang lambung untuk bekerja, tapi hanya langsung masuk ke usus untuk bisa diserap oleh usus, ya. Itu kalau nutrisinya elemental. Jadi pada kondisi seperti ini, nutrisi enteral yang polimerik lebih mudah ditoleransi dibandingkan yang nutrisi elemental. Baik, itu tadi yang terkait dengan short bowel syndrome. Nah, sekarang kita masuk ke reseksi atau pemotongan, ya, atau operasi di bagian organ saluran cerna tertentu. Nah, jadi untuk kondisi reseksi ini tentunya nanti akan mempengaruhi bagaimana fungsi dari organ yang direseksi atau organ yang dipotong. Nah, kita refresh kembali dulu. Jadi untuk organ lambung, ya, gaster ini adalah lambung. Ketika direseksi, kita tahu bahwa lambung itu adalah organ yang berfungsi untuk pencernaan atau digesti, ya. Jadi ketika lambungnya dipotong, maka akan menyebabkan timbulnya intoleransi laktosa. Karena laktos itu kan nanti dicernanya di bagian lambung, ya, karena di situ ada enzimnya. Kemudian ketika lambungnya dihilangkan, dipotong, artinya produksi dari enzimnya itu tidak ada lagi, maka otomatis nanti pasien akan bisa mengalami intoleransi laktosa. Nah, kemudian defisiensi vitamin B12 juga bisa terjadi. Kenapa? Karena vitamin B12 itu adalah vitamin yang spesial, ya. Spesialnya itu karena dia bisa diserap oleh usus ketika berikatan dengan faktor intrinsik yang dihasilkan oleh lambung. Jadi kalau lambungnya bermasalah dan kemudian dipotong, dihilangkan, maka otomatis faktor intrinsik yang dihasilkan oleh lambung juga tidak dihasilkan. Nah, sehingga vitamin B12 tidak bisa diserap di usus, ya, karena tidak ada yang mengikat itu tadi. Ya, jadi pasien akan berisiko mengalami defisiensi vitamin B12. Nah, jadi dietnya bagaimana? Nanti dietnya akan diberikan nutrisi isoosmolar, ya. Dia osmolaritasnya adalah yang iso, jadi yang seimbang, tidak yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian bebas laktosa dan lengkap mikronutriennya. Jadi untuk membantu mempercepat penyembuhan luka. Kemudian duodenum, jejunum, ileum, ya, ini usus halus. Ketika direseksi maka otomatis fungsi dari absorpsi yang akan terganggu. Jadi pasiennya nanti akan beresiko mengalami malabsorpsi karbohidrat, malabsorpsi lemak dan protein, ya, sehingga nanti mengarah ke resiko penurunan status gizi pada pasien. Nah, sehingga nanti untuk penata laksana diet nanti akan diberikan nutrisi elemental atau semi elemental, ya. Artinya kita akan memberikan makanan yang harus bisa langsung diserap oleh usus, gitu, ya. Jadi tidak memperberat kerja dari usus halusnya. Kemudian kalau yang direseksi adalah kolonnya, kolon ini berperan dalam penyerapan cairan elektrolit. Sehingga kalau kolonnya dipotong, maka otomatis akan berpengaruh pada pola BAB atau pola defikasinya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di depan, ya. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pengaturan dari asupan cairan dan seratnya. Baik, ini adalah gastrektomi. Tomi itu artinya pemotongan, gastrek itu gaster, ya, lambung. Jadi bagian lambungnya dipotong, ya. Kita lihat ada dua gambar di slide ini, gambar yang sebelah kanan itu, ya, ada gambar yang atas dan bawah. Kalau gambar yang atas itu adalah lambung, yang bermasalah adalah bagian bawahnya. Jadi separuh bawah itu adalah bagian distal, ya. Ketika ternyata bagian
bawahnya bermasalah tapi atasnya masih bisa difungsikan, maka lambung hanya dipotong separuh saja ya. Kemudian akan disambungkan langsung ke usus halus. Kenapa demikian? Karena bagian atas atau bagian yang proksimal ya itu masih bisa menghasilkan enzim sehingga masih bisa difungsikan untuk mencerna makanan meskipun tidak bisa optimal seperti biasanya ya, sehingga masih ada lambungnya bentuknya seperti itu, hanya separuh langsung masuk ke usus halus nanti makanannya. Kemudian kalau yang bawah ini yang bermasalah adalah lambung yang bagian atas, sehingga satu lambung itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan dibuang, akan hilangkan ya, sehingga nanti esofagus akan langsung disambungkan ke bagian usus halus. Jadi pada pasien dengan kondisi yang bawah itu nanti sudah tidak memiliki lambung lagi ya. Tentunya nanti akan ada permasalahan banyak terkait dengan reseksi lambung ini. Jadi ada dumping syndrome ya, itu ada kram, diare, pusing, mual muntah, nafas pendek, berkeringat, ini jelas nanti akan terjadi ya. Terutama mual muntah. Kita lihat kalau pada gambar yang atas itu kan volume lambung tidak seperti sebelumnya, sehingga nanti makanan yang bisa ditampung oleh lambung hanya sekitar separuhnya saja. Jadi kalau pasien mengonsumsi makanan yang banyak, maka otomatis nanti akan mudah sekali muntah ya. Sehingga pemberian diet ini nanti akan kita berikan tinggi protein, tinggi energi, kemudian porsi kecil dan sering untuk mengantisipasi bagaimana volume lambung ini masih bisa bertahan ya. Jadi jangan sampai nanti volume lambungnya terlalu penuh sehingga pasiennya mudah muntah begitu. Jadi diberikan porsi kecil dan sering. Kemudian minuman tidak diminum bersamaan dengan makanan agar tidak memberikan volume lambung yang terlalu penuh itu tadi. Kemudian diet bebas laktosa ini agar pasiennya bisa terhindar atau bisa tidak mengalami intoleransi laktosa, karena ini resiko untuk gastrektomi ini kan enzimnya yang dihasilkan menjadi lebih sedikit ya, sehingga lebih baik pasiennya diberikan diet bebas laktosa saja untuk menghindari intoleransi laktos. Kemudian mengatasi defisiensi mikronutrien terutama vitamin B12 ya, sehingga pasien harus diberikan suplementasi untuk vitamin B12 gitu. Baik, kemudian ini adalah reseksi jejunum. Jejunum adalah usus kosong ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa jejunum ini fungsinya adalah untuk transit. Jadi fungsinya tidak banyak untuk absorpsi ya, karena absorpsi sebagian besar nanti terjadi di bagian ileum. Nah, jadi ketika jejunum ini dipotong, maka fungsi dari jejunum yang nanti akan terganggu. Akan tetapi pasca reseksi jejunum ini nanti ileum akan bisa menggantikan fungsi jejunum dalam masa adaptasi yang sekitar 3-12 hari itu tadi ya. Jadi tidak banyak berubah nanti untuk peranan dari absorpsi pada usus halus begitu. Akan tetapi berbeda ketika yang direseksi adalah ileum ya. Jadi ileum itu adalah usus bagian penyerapan. Jadi bagian usus yang berfungsi untuk penyerapan. Ketika ileumnya dihilangkan, maka otomatis masalah gizi pasti akan terjadi. Kenapa? Karena absorpsi tidak bisa terjadi dengan optimal ya, sehingga nanti untuk reseksi ileum ini akan memungkinkan memunculkan resiko terjadinya penurunan status gizi ya. Kemudian gastrik dan lipase pankreas ini akan mencerna trigliserid menjadi asam lemak dan monogliserid tanpa misel dari garam pedu, sehingga nanti akan beresiko terjadi malabsorpsi lemak dan vitamin ADEK ya. Karena lemaknya tidak bisa diserap, maka otomatis nanti lemak akan dibuang melalui feses atau yang kita kenal dengan istilah steatore. Nah, padahal ketika ada lemak di dalam feses itu tadi akan bisa menyebabkan aroma feses semakin tidak sedap, sehingga nanti hal itu harus kita betul-betul perhatikan untuk memberikan makanan yang tidak menambah aroma feses itu menjadi lebih tidak sedap lagi begitu. Kemudian vitamin ADEK ini juga nanti akan tidak bisa diserap juga karena pelarutnya lemaknya tidak ada, sehingga
memungkinkan pasien akan mengalami defisiensi vitamin A, D, E, dan K yang tentunya nanti akan mengarah ke komplikasi penyakit ya terkait dengan defisiensi vitamin larut lemak tersebut. Baik, terakhir ini adalah tentang fistula enterokutan. Nah, fistula enterokutan ini terkait dengan risiko kebocoran ya. Jadi ketika ada kebocoran pada luka operasi, maka nanti akan memunculkan produk fistel yang banyak. Jadi fistel itu produk seperti pus ya, nanah itu muncul ketika ada kebocoran pada luka operasi. Nah, sehingga ini nanti akan menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit yang tentunya harus diganti dari makanan. Nah, fistula esofagus bisa terjadi, gaster duodenum ya, itu nanti akan bisa kita berikan nutrisi enteral langsung masuk ke jejunum dengan pipa nasojejunal, gastrojejunal atau jejunostomi. Jadi kalau fistulanya itu posisinya ada di bagian gaster ke atas, maka masih tidak masalah ketika kita bisa memberikan makanan yang langsung bisa diserap oleh usus ya, artinya diberikan nutrisi enteral yang bentuknya adalah elemental, begitu. Ketika ternyata lambungnya masih bisa berfungsi dengan baik, maka kita bisa mempertimbangkan untuk jenis nutrisi enteralnya, kita lebih mengutamakan untuk pemberian nutrisi enteral yang polimerik. Kenapa demikian? Karena untuk merangsang fungsi lambung agar tetap bisa bekerja dengan semestinya, begitu ya. Jadi jangan sampai lambungnya nanti ada mengalami atrofi mukosa, begitu. Jadi kita harus tetap memberikan rangsangan untuk kerja lambung dan usus ya supaya tidak mengalami atrofi. Pada kasus yang tidak dapat mentoleransi pemberian nutrisi elemental, ini nutrisi elementalnya harus dikurangi untuk memberikan makanan usus 10 sampai 20 ml per jam. Jadi memberikan makanan memang pada prinsipnya untuk pemberian diet pada kondisi pasca bedah ini adalah TETP ya, tinggi energi, tinggi protein. Akan tetapi untuk pemenuhan kebutuhannya tidak selalu harus langsung diberikan dalam jumlah yang banyak ya, tetapi pemberiannya bisa dengan cara yang bertahap. Jadi sedikit-sedikit dulu, porsinya kecil dulu, kemudian nanti akan bertahap naik sedikit demi sedikit, begitu. Jadi untuk melihat bagaimana fungsi dari lambung dan usus itu ketika di operasi, maka kita akan melihat dulu bagaimana fungsi dari saluran cernanya, apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi kita bisa melihat dulu dengan melakukan feeding test ya. Jadi dengan melakukan pemberian makanan yang sedikit-sedikit nutrisi enteral, misalkan 20 ml per jam. Lalu kita monitor apakah ada residu lambung atau tidak. Ketika ternyata diberikan 20 ml per jam dan ternyata tidak ada residu lambung ya, cairan lambungnya jernih gitu, maka kita bisa lanjutkan. Jam berikutnya kita bisa naikkan sedikit ya, misalkan kita berikan 40 atau 50 cc per jam. Kemudian kalau ternyata residu lambung tidak ada lagi, maka kita bisa naikkan secara bertahap ya. Artinya ketika tidak ada residu lambung, maka otomatis lambung itu sudah bisa bekerja dengan baik ya, sehingga kita bisa memberikan makanan dengan jumlah yang lebih banyak begitu. Tetapi ketika residu lambung kok ternyata masih ada, maka otomatis pasien tidak boleh kita berikan makanan terlebih dahulu. Jadi harus diistirahatkan dulu, kita alihkan dulu dengan pemberian nutrisi parenteral. Nanti ketika sambil kita evaluasi ya, ketika ternyata bising usus sudah terdengar dan kemudian kita lihat fungsi lambungnya, kita lakukan tes feeding lagi dari awal ya. Kemudian ketika ternyata residu lambung sudah tidak ada, maka kita bisa lanjutkan dengan pemberian makanan yang lebih banyak begitu. Jadi feeding test ini harus kita lakukan secara perlahan. Baik, terkait dengan penyembuhan luka, ini tentunya adalah termasuk satu hal yang perlu kita pertimbangkan terkait dengan kondisi pasca bedah digestif ya. Kita harus mempertimbangkan untuk memberikan makanan pada pasien dengan kandungan beberapa zat, misalkan ada glutamin, arginin ya. Itu tentunya nanti adalah asam amino yang
bisa membantu mempercepat penyembuhan luka pada pasien pasca operasi ya, sehingga bisa kita berikan dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian minyak ikan, nukleotid ini juga bisa mendukung pertumbuhan mukosa usus. Jadi tentunya ada beberapa hal terkait dengan penata laksanaan diet itu kita harus memberikan bahan makanan yang membantu mempercepat penyembuhan lukanya juga. Di samping nanti pemberian diet TTP-nya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ketika ada fistula enterokutan itu apakah nanti akan dilakukan operasi ulang pada pasiennya? Kita lihat dulu, kita kembalikan dulu bagaimana peran dari masing-masing komponen dari tim medis ya atau pemberian asuhan pada pasien itu. Kalau dokter jelas kewenangannya adalah memberikan obat, menangani pasien ya, terkait dengan tindakan medisnya yang diberikan. Kemudian kalau perawat nanti kaitannya dengan perawatan luka ya. Jadi perawatan lokal yang baik pada pasien fistula enterokutan high output yang berasal dari usus, kemudian ditambah dengan peran dari kita sebagai dietitian, kita memberikan nutrisi enteral untuk pasien dengan kondisi pasca operasi supaya saluran cerna itu masih tetap bisa terangsang untuk bekerja dengan baik ya. Sehingga dengan kondisi seperti itu maka nanti luka operasi akan bisa menutup dengan spontan pada 85% kasus. Jadi tidak perlu dilakukan operasi ulang. Nah, jadi ini adalah peran kita sebagai komponen dari pemberi asuhan pada pasien ya. Tentunya kewenangan kita adalah di bagian asuhan gizi begitu. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dietetika pada kasus bedah digestif ya. Jadi jangan lupa untuk penata laksanaan diet pada pasien dengan kondisi apapun itu tetap kita harus menerapkan kolaborasi dengan dokter, dengan perawat, dengan tim dari pemberi asuhan yang lain ya. Sehingga nanti diharapkan kita bisa memberikan kontribusi yang positif untuk mempercepat lama rawat pasien sehingga pasiennya cepat pulang ke rumah dan bisa membantu meminimalkan kejadian malnutrisi pada pasien, terutama pasien bedah digestif. Baik, itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.